warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Oktavia dengan NIM 1907744. Saya adalah mahasiswa pendidikan masyarakat yang saat ini sedang mengampu mata kuliah seminar pendidikan agama Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan artikel penelitian yang berjudul Kedudukan Hukum Jinayat dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia adalah negara yang tunduk kepada hukum dan berada di bawah hukum. Setiap warga negara harus taat kepada hukum dan bersumber serta berlandaskan hukum. Suatu negara hukum memiliki persamaan, tetapi terdapat juga pembatasan yang dapat berubah-ubah dan bergantung kepada keadaan. Individu yang tinggal di negara hukum tentunya memiliki kedudukan dan hubungan dengan negara yang senantiasa dalam keseimbangan sehingga keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum. Dan Indonesia sebagai negara hukum dalam sejarah penerapan hukumnya mengenal 3 sumber hukum yang berasal dari barat, hukum Islam dan juga hukum adat. Menurut Ali 1997 mengemukakan bahwa hukum Islam di Indonesia ternyata tidak saja yang berlaku secara yuridis formal, yakni menjadi hukum positif berdasarkan karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, namun juga berlaku secara normatif seperti hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Kondisi politik di Indonesia dapat mempengaruhi hukum Islam yang merupakan salah satu sumber serta tetap hidup di masyarakat di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia didukung oleh kerajaan-kerajaan Islam yang berada di Indonesia sebelum kedatangan penjajah Belanda. Pelaksanaan hukum Islam pada masa tersebut berlaku pada semua aspek kehidupan manusia, tidak hanya terbatas pada hukum peribadatan dan hukum keluarga, akan tetapi mencakup aspek jinayat yang merupakan bagian dari syariat yang mendapat perhatian khusus baik bagi umat Islam itu sendiri maupun dari luar Islam. Namun saat ini hukum Islam tidak menjadi landasan hukum di Indonesia karena Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara Islam. Keberadaan hukum Islam dapat masyarakat jadikan perdebatan oleh beberapa tokoh sehingga melahirkan beberapa teori yang menjelaskan tentang hukum Islam. Nah, eksistensi hukum Islam di Indonesia ini dapat dipahami bahwa nilai-nilai hukum Islam diadopsi menjadi hukum nasional dan sebagiannya sudah diundangkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, dalam arti sudah menjadi undang-undang seperti undang-undang tentang perkawinan, wakaf, perbankan, syariah, pengelolaan zakat, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, dan juga tentang pesantren. Banyak sekali hukum Islam yang telah diadopsi menjadi hukum nasional, namun hukum Islam mengenai hukum jinayat tidak diadopsi oleh sistem hukum nasional. Setelah Indonesia merdeka, kehendak orang-orang Islam untuk memberlakukan hukum jinayat tidak pernah mendapat pengakuan dari pemerintah. Dilihat dari isi hukum jinayat tentunya menjadi perdebatan antar kaum pemeluk agama di Indonesia. Bagi umat non-muslim, hukum jinayat merupakan hukum yang sangat berat sehingga diupayakan tidak pernah bisa dilaksanakan. Apabila melihat dari segi umat Islam, hal ini juga menjadi pertanyaan terkait respon umat Islam yang seharusnya mematuhi hukum Islam tetapi terikat dengan hukum nasional. Hukum jinayat bagi sebagian masyarakat tentunya berat untuk dilaksanakan karena tidak terbiasa sejak kecil. Namun di beberapa daerah seperti di Nangro Aceh Darussalam masih memperjuangkan keberlakuan syariat Islam secara kafah seperti sebagian kecil hukum jinayat yang telah diberikan kewenangan untuk dapat diterapkan. Berdasarkan konteks hukum di Indonesia tentunya masih banyak masyarakat yang melanggar ketentuan Islam terkait hukum jinayat. Banyak dari masyarakat yang melanggar hukum jinayat karena dalam hukum di Indonesia peraturan terkait hal tersebut tidak seberat hukuman dalam hukum jinayat. Al-Quran memerintahkan untuk mengikuti ajaran Islam secara sempurna. Kemudian dalam bidang hukum, Al-Quran juga menyebutkan dengan tegas bahwa pemerintah untuk menegakkan hukum Islam atau hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berdasarkan dari yang saya jelaskan sebelumnya, saya tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara ilmiah mengenai hukum jinayat sehingga penelitian ini berjudul Kedudukan Hukum Jinayat dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. Adapun
Maksud dan tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui serta mendeskripsikan kedudukan hukum jinayat dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Sedangkan untuk menanggapi latar belakang yang tadi saya jelaskan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yang pertama yaitu mendeskripsikan dan menganalisis kedudukan hukum jinayat apabila diterapkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Yang kedua yaitu mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan hukum jinayat di beberapa daerah yang menggunakan hukum Islam. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan dan menganalisis respon masyarakat mengenai kedudukan hukum jinayat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data primer melalui wawancara dan juga kuesioner. Penelitian kualitatif adalah studi yang meneliti aktivitas atau situasi dengan penekanan pada penggunaan atau penerapan hukum jinayat di Indonesia. Sementara itu, wawancara adalah alat pengumpul data dengan menyampaikan pertanyaan secara langsung untuk dijawab secara langsung oleh responden. Dan juga kuesioner disusun secara online menggunakan fitur Google Forms, kemudian disebarkan melalui WhatsApp dan Instagram. Dan kuesioner ini lalu disebar melalui WhatsApp dan Instagram yang bertujuan untuk pengumpulan data dari kalangan mahasiswa dan juga masyarakat umum. Sedangkan wawancara ditujukan kepada orang yang dirasa mampu atau memahami tentang hukum jinayat. Dan pertanyaan yang diajukan terdiri atas 2 pertanyaan. Di antaranya yaitu yang pertama ada pertanyaan seputar identitas, yang kedua yaitu ada pertanyaan inti. Nah, pada pertanyaan seputar identitas ini terdiri atas 4 pertanyaan terbuka, yang mana pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh kalimat tunggal atau sedikit kata, sehingga dapat memperoleh bagian beberapa jawaban. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dianalisis bahwa kedudukan hukum jinayat dalam sistem hukum pidana di Indonesia telah diakui, tetapi terdapat beberapa syarat dalam pelaksanaannya. Hukum jinayat di Indonesia telah diterapkan di Aceh dan masyarakat Aceh telah memperjuangkan terlaksananya hukum jinayat. Namun, bagi sebagian masyarakat lain dan tentunya pemeluk agama lain, hal ini menjadi pertentangan. Bahkan bagi umat Islam sendiri tentunya berat apabila dilaksanakan. Undang-undang terkait hukum jinayat lebih disoroti pada perbuatan zina yang perilaku lain seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan minum-minuman haram tentunya sudah ada undang-undangnya yang mengatur. Tetapi dalam pelaksanaannya, hukum jinayat mengenai zina terdapat syarat, yaitu apabila pelaku bersumpah bahwa pelaku melakukan zina, maka hukumannya bisa diterapkan sesuai dengan syariat Islam seperti hukum cambuk. Perbuatan zina juga tidak terdapat indikator yang pasti karena zina dalam Islam mengandung banyak arti. Kedudukan hukum jinayat dalam masyarakat muslim hanya sebatas pengetahuan karena tidak adanya pelaksanaan kecuali di daerah Aceh. Hal ini menjadi tantangan apabila hukum jinayat ingin diterapkan secara menyeluruh. Lalu walaupun hukum jinayat dapat membuat pelaku jera dan menimbulkan akhlak yang baik, tetapi masih banyak pertentangan dengan masyarakat pemeluk agama lain. Hukum tentang hukum jinayat telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yaitu pada Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tentang penjatuhan hukum atas jarimah zina. Pada pasal 38 Kanun Aceh Nomor 6 tentang hukum jinayat juga sebagai kedudukan hukum jinayat dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Baik, sekian dari saya penjelasan mengenai kedudukan hukum jinayat dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.